8, kita hari ini akan membahas tentang three-dimensional art. Tiga-dimensional design itu adalah seni yang merepresentasikan tiga dimensi dari bentuk alam atau imajinasi. Dalam bentuknya, hasil dari seni tiga dimensi ini memiliki volume atau kedalaman, lebar, dan tinggi. Berbeda dengan dua dimensi yang tidak mempunyai kedalaman. Yang perlu kita ketahui dalam pembuatan karya tiga dimensi. Pertama, kita harus pertimbangkan dengan seni tiga dimensi adalah apa makna dari karya tersebut tentunya. Sebuah lukisan cat minyak hanya dapat dilihat dari satu arah saja, dari depan, atau mungkin agak sedikit samping, tetapi tidak demikian halnya dengan patung marmer ataupun patung-patung lainnya yang merupakan wujud dari tiga dimensi. Kebanyakan seni tiga dimensi dimaksudkan dapat dilihat dari semua sisi, ya. Meski begitu, ini tidak berarti bahwa semua sisi dimaksudkan untuk dilihat secara setara. Kadang-kadang ada seni patung yang pada saat kita melihat ke depan dia itu berwujud katakanlah A, tetapi pada saat kita ke samping dia berwujudnya berbeda. Kebanyakan seniman tiga dimensi masih membuat titik fokus. David karya Michelangelo misalnya dapat dilihat dari semua sisi, dari depan ataupun belakang. Ini penting untuk dipertimbangkan saat Anda mulai merencanakan tampilan karya Anda. Kita bisa mencoba juga yang lain, temukan satu pulpen ataupun benda biasa lainnya, letakkan di atas meja dapur atau berlutut sehingga Anda dapat melihat ke arah pena. Sekarang berdirilah sehingga Anda meremehkannya. Apakah ini terlihat berbeda? Seni tiga dimensi bisa sangat dipengaruhi oleh hubungannya dengan pemirsa. Jadi, sudut di mana kita melihat suatu benda tersebut atau suatu karya tersebut itu bisa merepresentasikan makna yang berbeda ataupun pandangan objek yang berbeda. Bayangkan betapa heroiknya patung satria berkuda jika Anda memandang rendah penunggangnya, bukan dia. Tentu saja beberapa seniman meletakkan pahatan mereka di lantai terutama karena hal itu merusak ekspektasi. Secara umum, bagaimanapun aturannya adalah bahwa seni tiga dimensi harus ditampilkan setinggi mata atau eye level jadinya pada saat kita berdiri tentunya ya. Pada dasarnya ini adalah cara paling langsung untuk melibatkan pemirsa dengan karya seni tersebut. Oke, berikut adalah seni tiga dimensi, jenis-jenisnya ada seni patung atau relief, ada lingkungan atau landscape design, seni kerajinan tradisional atau craft kria dan juga desain produk, ada arsitektural, seni media campuran lainnya atau biasa dikenal dengan mixed media art. Seni patung atau relief ini telah menjadi sarana ekspresi manusia sejak zaman prasejarah. Budaya kuno Mesir dan juga Mesopotamia menghasilkan sejumlah besar karya seni pahat, seringkali monolitik yang memiliki makna ritual di luar pertimbangan estetika. Lihat seni Mesir, seni Assyria, seni Sumeria dan Babilonia, juga seni dan arsitektur di Venesia. Patung dibuat dengan 4 cara dasar, yaitu diukir, permodelan ataupun pengecoran, dan juga konstruksi. Dua jenis utama patung adalah berdiri bebas yang semua sisinya dapat terlihat dan juga relief yang menonjol dari permukaan atau bagian dari latar belakang. Patung seperti itu mungkin memiliki relief tinggi, menonjol dengan berani dan permukaan atau relief yang rendah, atau hanya menonjol sedikit dari permukaan. Relief semacam itu dapat diukir pada batu ataupun kayu dari struktur itu sendiri, atau juga dapat dibuat dari logam dan dipasang pada suatu permukaan struktur. Relief hanya bisa dilihat dari jarak yang terbatas, sedangkan patung dapat berdiri sendiri dan bisa dilihat dari segala sudut. Contoh relief itu seperti yang ada di Candi Borobudur ya, yang bukan di candi-candi sendiri tapi yang menempel di candi utama di dinding batu-batunya. Ini adalah contoh patung dengan gaya kontemporer
menggunakan bronze atau disebutnya contemporary art bronze sculpture dengan judul Unwavering dari Martin Klein. Seni lingkungan. Seni lingkungan itu sering disebut juga sebagai earthworks, adalah kategori bentuk seni baru yang pertama kali muncul tahun 1960-an. Banyak karya yang masuk dalam kategori ini dan diklasifikasikan sebagai seni pahat. Baru-baru ini juga di pematung dari Indonesia itu memenangkan satu kategori earthworks ya. Mereka membawa seniman-seniman patung yang paling hebat dari Bali. Seni lingkungan biasanya berskala besar, dibangun di tempat dan biasanya tidak permanen. Contohnya seperti pahatan es, seniman-seniman yang dibawa dari Indonesia itu dia memahat es dan dibentuk sedemikian rupa. Ini contoh Andy Goldsworthy karyanya dari eh, apa namanya membentuk sebuah es ataupun salju. Dan kemudian ada juga seni kerajinan tradisional atau craft kriya desain produk. Kerajinan atau seni rakyat dan seni populer adalah istilah yang diperdebatkan yang diterapkan pada berbagai bentuk seni lintas budaya. Dalam banyak kasus, istilah ini digunakan untuk membahas bentuk seni yang sebagian bersifat praktis. Melalui waktu dan budaya, orang seringkali berusaha membuat objek yang mereka gunakan lebih unik ataupun indah. Akibatnya, seni-seni seperti tembikar, perhiasan, serat, dan kaca ataupun benda-benda kayu yang dikenali sebagai bentuk seni meskipun mungkin memiliki kegunaan yang berguna. Bentuk dari kerajinan kriya ini seperti keramik, kayu, tembikar, perhiasan, kain, atau benang-benangan. Jadi umumnya seni kriya atau kerajinan tradisional ini tidak hanya cantik atau indah secara visual, tapi mereka biasanya memiliki fungsi di dalamnya. Jadi sudah ada nilai fungsi di dalamnya. Ini adalah Secret Garden set em, karya saya terbuat dari perak, merupakan masuk ke kategori metal smithing. Arsitektural adalah seni dan ilmu merancang dan membangun gedung. Orang-orang di setiap budaya dan wilayah geografis telah merancang tempat berlindung yang memenuhi kebutuhan perlindungan mereka tentunya. Seperti orang membayangkan struktur untuk berbagai penggunaan komunal dan pribadi, mereka telah mengembangkan berbagai metode konstruksi untuk mewujudkan ide-ide mereka. Spesialis dalam mendesain struktur itu disebut atau dikenal juga sebagai seorang arsitek. Ini adalah Parthenon in Athens di Greece. Bangunan ini sangat fenomenal dan masuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Seni media campur. Lalu yang terakhir adalah seni media campur lainnya atau mixed media. Merupakan nama yang diberikan untuk kategori karya seni yang senimannya menggunakan beberapa jenis bahan. Jadi tidak hanya satu, tidak hanya kayu saja, mungkin bisa kayu dikombinasikan dengan gelas ataupun kayu dikombinasikan dengan logam dan berbagai macam jenis bahan lainnya. Terkadang menambahkan, nah seperti tali, piring-piring pecah ataupun yang lainnya. Karya media campuran dapat berupa 2 atau 3 dimensi. Kolase adalah sejenis media campuran 2 dimensi di mana seniman menggabungkan berbagai bahan seperti foto, kertas yang tidak biasa, tiket teater, dan hampir semua bahan lain yang dapat ditempelkan di permukaan. Pablo Picasso dan George Braque dikreditkan dengan memperkenalkan media ini, seni ini sekitar tahun 1912. Ini adalah artwork by Vina Bear, Somerset Apprentice, Spring 2016. Ada contemporary 3D art juga di dalamnya sini. Oke, sekian pembahasan kita hari ini tentang seni 3 dimensi. Terima kasih.